Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah liwahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nubuzi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para guru kami, para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam yang mulia ini, malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah memberikan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadikan kita orang-orang yang selalu merasa cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari seorang yang beriman kepada Allah, dia percaya bahwa setiap apapun yang dia hadapi merupakan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah prinsip orang-orang yang beriman kepada Allah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi akhir zaman yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya Allah, cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Masjid Asy-Syakirin rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di awal tahun 2024. Kita sudah meninggalkan tahun 2023. Begitulah dunia ini berputar begitu singkat. Dan ini adalah takdir Allah. Berganti bulan, berganti hari, berganti minggu, berganti tahun. Tanpa terasa, alhamdulillah Allah panjangkan umur kita sampai kita menuju tahun 2024. Apa maknanya di sini diambil? Berganti tahun, berkurang jatah hidup. Iya Bu. Ya Pak Haji, berganti tahun, berkurang jatah hidup kita. Apa hikmah yang kita ambil? Begitulah hidup ini terus berjalan. Ketika hidup ini terus berjalan, sejauh apa persiapan kita? Karena tahun berganti itu merupakan sebuah renungan bahwa waktu itu terus berlalu. Apa pesan di sini yang terkandung? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu, hisab. Jadi kata-kata hisab itu maknanya hitung-hitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah yang akan menghitungnya. Karena Allah itu maha penghitung. Dia tahu semuanya. Dan Allah tahu bahkan bukan yang lahir saja, yang batin Allah tahu. Wa ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Apa yang terkandung di dalamnya Allah tahu. Ini tidak bisa kita bersembunyi terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, semakin Allah berikan dia umur, semakin baik perilakunya. Nah ini, semakin bagus amalannya, semakin dekat dia kepada Allah. Semakin dekat dia kepada Allah. Makanya sudah kita pernah kaji dulu hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada kita.
Wallazi ja'alakum khala'ifal arda wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din liyabluwakum bima atakum, kata Allah. Allah jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah hidupkan kalian tidak sama. Rafa'a ba'dakum fawqa ba'din. Hidup itu tidak disamaratakan oleh Allah. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada bermasalah, ada yang sakit, ada yang sehat. Semuanya diberikan Allah. Apa hikmah dari semua itu? Liyabluwakum bima atakum, untuk diuji engkau, kata Allah, terhadap apa-apa yang didatangkan kepada engkau. Jadi ujian itu berupa senang, berupa susah. Dan semua itu Allah sayang. Jangan kira kita susah, Allah tidak sayang. Tapi Allah sayang. Allah buat kita susah. Jangan kita kira Allah beri kita sakit, Allah tidak sayang. Allah sayang. Allah berikan sakit untuk mengikis dosa-dosa dan kesalahan kita. Jadi ujung ayat tadi, liyabluwakum bima atakum, untuk kami uji kalian terhadap apa-apa yang didatangkan kepada kalian. Dan ujian itu berbeda-beda tingkatannya. Maka ada senang, ada susah. Rasul diberi mukjizat oleh Allah. Itu juga pemberian. Nabi Musa membelah laut, Ibrahim tidak terbakar, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Tingkatan yang tertinggi disebut dengan mukjizat. Masuk tingkatan kedua, namanya karamah. Apa tuh karamah tuh Bapak Ibu? Allah mudahkan jalan terhadap orang-orang yang dekat kepada Dia. Para ulama, pada wali-wali Allah. Banyak Allah berikan kemudahan. Seorang ulama yang mungkin dia tidak bekerja, tapi Allah bukakan pintu rizki seluas-luasnya. Allah bukakan jalan. Allah berikan kemuliaan kepada dia. Itu disebut dengan karamah. Juga ujian. Terhadap kita orang-orang biasa ini ada namanya ma'unah, pertolongan Allah. Dia dekat kepada Allah, dia soleh, dia kerjakan solat, Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Tidak Allah berikan dia susah. Itu juga ujian. Cuman ada yang kita takutkan. Kalau ma'unah ini contohnya, semakin dia diberikan oleh Allah kemudahan, semakin dia bersyukur kepada Allah. Bapak ini sejak ada mobil baru ini 5 waktu dia sholat ke masjid. Nah itu ma'unah Allah. Berarti dia termasuk orang-orang bersyukur. Ya, Bapak ini semenjak rizkinya banyak menimpa, sering dia berbagi dengan anak yatim. Itu anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah kepadanya. Cuma ada yang kita takut, yang terakhir ini disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Allah beri dia kemudahan, tapi kemudahan ini semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, ini musibah besar, Pak. Musibah yang sangat besar. Bapak tuh sejak kaya sombongnya bukan main. Ini jangan-jangan istidraj. Ini bahaya. Ibu ini semenjak kaya tidak datang lagi ke masjid. Ini jangan-jangan istidraj, bahaya. Dan itu yang dialami oleh sahabat yang pernah saya ceritakan, sahabat Nabi. Ketika miskin minta-minta dia ke Nabi, ya Rasulullah, saya miskin. Tapi ketika dia kaya, ketika dia jadi saudagar, kambingnya begitu banyak memenuhi lembah-lembah di Mekah, tak pernah dia datang ke masjid lagi. Ini jangan-jangan istidraj. Maka muhasabah diri kita hari ini. Lihat, usaha kita bagus, ya, Allah mudahkan kita sehat. Tapi kita harus berpikir, kita gunakan tak apa yang diberikan oleh Allah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang istidraj itu contohnya Bapak Ibu, semakin uangnya banyak, semakin kikir. Bahasa kiki,
Semakin kaya semakin kiki. Allahu Akbar. Nah, ini bahaya. Seharusnya semakin hartanya banyak, semakin pemurah dia. Jadi ini yang kita renungkan di awal tahun ini, supaya hendaknya dengan bergantinya tahun kita semakin dekat kepada Allah. Allah gambarkan itu pada Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini ayat muhasabahnya ini. Ini ayat tentang muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wal tanzur, perhatikan, kata Allah. Renungkanlah. Ono-ono-kanlah. Nah, kita merenung. Apa yang kita akan renungkan itu? Wal tanzur nafsun, diri. Siapa diri itu? Kita. Renungkan diri kita. Maka malam itu sering kita tafakkur, renungkan. Siapa saya ini ya Allah? Apa tujuan hidup saya? Atau hanya waktu saya habis sia-sia? Untuk apa kita renungkan? Ma qaddamat li ghaddin, kata Allah. Renungkanlah apa yang telah engkau persiapkan untuk besok pagi. Itu makna lafzinya, Pak. Ghaddin itu artinya besok pagi. Tapi ulama tafsir mengatakan ghaddin itu makna di sini adalah mati. Kok begitu, Ustaz? Kok Allah buat enggak mauti saja? Wal tanzur nafsum ma qaddamat li maut. Kan bisa. Siapkanlah dirimu untuk mati. Tapi Allah gambarkan wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghaddin. Siapkan dirimu untuk besok pagi. Apa maknanya di sini? Kenapa ulama tafsir membuat ghaddin itu mati? Hidup itu begitu singkat. Lama nak hidup tu Bapak Ibu? Tak lama. Kalau Allah takdirkan umur kita 65, contoh, Pak Haji, apa umur kini Pak Haji? Berapa umur kini? Pak Haji lah, apa umur kini? 65. 64. Andai Allah takdirkan 65, setahun lah Pak Haji. Begitulah singkatnya. Amo tak menakut-nakut ya. Tapi muhasabah. Apa umur Pak? 5, 6. Andai Allah takdirkan 60, tinggal berapa tahun? Nah, singkat atau singkat? Allah gambarkan ghaddin. Sangat singkat. Makanya fase alam yang dihadapi oleh manusia Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Luar biasa ayat ini. Kaifa takfur? Kalian punya otak enggak? Itu bahasa awaan. Apakah kalian ingkari juga kata Allah? Berfikir enggak kita? Apakah kita ingkar juga? Kuntum amwata, dulu kamu itu mati. Dulu kita tidak ada. Apa mati di sini? Tanah. Kita dulu tanah. Tanah ini diresap berbentuk nutfah, setetes air yang sangat hina di tulang sulbi kita. Wat tara'ib, min bainas sulbi wat tara'ib. Di situlah letak nutfah yang hina tadi. Ketika nutfah ini bercampur, mohon maaf, melalui suami istri, nutfatun mudghah. Nutfah tadi menjadi segumpal darah. Darah itu kotor atau enggak? Kalau keluar darah, Pak, Allahu Akbar, tiba-tiba Bapak mimisan, keluar darah, batal sholatnya. Kenapa? Darah itu najis. Itulah asal kita. Dari nutfah menjadi segumpal darah. Darah itu dalam fikih itu najis. Jangan bangga lah awak. Tak bisa kita bangga.
Dari nutfah menjadi segumpal darah, thumma alaqah menjadi segumpal daging. Daging itu busuk atau enggak kalau lama-lama? Busuk. Untung ada kulkas, bisa dia tahan lama di kulkas itu daging tadi, daging ikan, daging ayam, segala macam. Kemudian jadi tulang belulang, dibungkus tulang tadi melalui daging. Maka mudghah inilah yang pertama kali ditiupkan oleh Allah, ruh. Ditiupkan oleh Allah ruh dari mudghah tadi. Maka dalam hadis disebut inna fil jasad mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh kita ada segumpal darah. Ini yang pertama hidup, Pak. Begini-begini dia. Mudghah inilah yang harus kita muhasabah, dibersihkan dulu ini. Kalau tidak bersih percuma, rusak amal kita. Jadi yang pertama yang dibersihkan apa? Segumpal darah tadi. Insyaallah. Ya. Makanya dalam hadis tadi apa? Iza salahat salahal jasad kullu. Kalau segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Wa iza fasada, kalau rusak, yang segumpal darah tadi rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Apa itu yang segumpal darah tadi? Ala wahiyal qalb. Segumpal darah itulah hati kita. Kalau diisi dengki, kikir, iri hati, buruk sangka, ibu rusak. Rusak kita, Pak. Dan kebanyakan manusia mudghah tadi diisi dengan itu. Sehingga yang muncul sifat apa? Curiga. Curiga saja muncul. Nah, itu ya mau Pak Haji itu jadi ketua, ada misi di sebalik itu. Itu mudghahnya tidak elok. Mudghahnya tidak bagus. Itu yang diperbaiki itu. Dibuang jauh-jauh sifat-sifat seperti itu. Karena bisa merusak apa yang ada di tubuh kita. Percuma kita beramal. Karena para ulama mengatakan salah satu perusak amal itu adalah qaswatil qalb. Hati yang rusak. Ibu rajin ngaji Bismillahirrahmanirrahim, khatam ngajinya. Rajin puasa sunnah, rajin sholat, rajin ibadah, tapi mudghahnya rusak amal tadi. Rusak amal kita, maka bersihkan hati kita tadi. Jadi dari segumpal daging tadilah sehingga Allah tiupkan ruh. Maka gikonya, Pak, ketika Allah tiupkan ruh. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Dulu kamu mati, fa ahyakum, maka Allah hidupkan kamu. 9 bulan disebut dengan alam rahim. Singkat sekali. Habis itu masuk ke fa ahyakum, Allah hidupkan kamu. Ketika Allah hidupkan kamu, kita masuk fase alam yang kedua, disebut dengan alam dunia. Itulah sekarang. Maka Nabi mengatakan ad-dunya, dunia ini adalah darul amal. Dunia ini adalah kampung untuk beramal. Wal akhirah darul jaza. Akhirat itu adalah kampung pembalasan. Dan Allah Maha Adil. Innallaha la tukhliful mi'ad. Kalau bapak baik di dunia, pasti baik di sisi Allah di akhirat kelak. Tapi kalau kita tidak baik di dunia, maka di akhirat kelak kita tidak menjadi baik. Jadi garisnya situ saja. Mau milih yang baik atau tidak? Pilih yang baik. Dari mana mulainya? Mudghah tadi, bersihkan hati kita. Jangan rusak amal kita dengan hati yang rusak tadi. Lama tak kita di alam dunia ini, Pak? Di alam rahim tadi 9 bulan. Di alam dunia lama atau tidak? Tergantung jatah hidup kita. Ketika ruh ditiupkan itulah rezekinya sudah Allah tentukan, jodohnya Allah tentukan, matinya sudah
Allah tentukan kapan dia mati. Apa lanjut ayat tadi? Tsumma yumitukum. Kemudian Allah matikan kamu. Mati kita yang kedua. Dulu di alam rahim belum ada, hidup. Kemudian dimatikan lagi. Wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, Allah tidak akan mundurkan meskipun 1 detik. Dan Allah tidak akan majukan meskipun datang 1 detik. Karena ajal rahasia Allah. Banyak orang sakit tak mati-mati. Banyak orang sehat mati. Ini rahasia Allah. Kita tidak tahu. Jadi tugas kita apa? Kembali kepada Allah. Karena kita tidak tahu. Oh, kalau bertobat kan diampun? Iya. Kalau kita bertobat kepada Allah, itu diampunkan dosa kita, Pak. Betul. Tapi kapan tobat itu? Sebelum ajal datang. Innallaha yuqbalu taubatal abdu ma lam yugharghir, kata Allah. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba ma lam yugharghir. Gharta berarti sebelum roh di kerongkongan. Itu masih diterima taubatnya, Pak. Begitulah Allah sayang kepada kita. Cuman taubat kita sudah benar atau belum? Itu persoalannya. Di mana kita taubat? Di dunia sebelum ajal. Ustaz, saya sudah lama taubat. Ada nak ilmu kita tentang taubat tadi? Taubat yang pertama syaratnya apa? Ikhlas. Kalau nggak jadi taubat sama lado ya, Pak. Kalau nggak ikhlas, maka dasar taubat itu ikhlaskan hati. Maka ada mandi taubat. Sengaja aku mandi taubat karena Allah Ta'ala mandi, kita mandi taubat. Habis itu apa lagi? Ikhlaskan hati untuk kembali kepada Allah. Oh, lah sudah syarat taubat tadi. Masuk yang kedua lagi. Apa? Menyesal terhadap perbuatan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Astaghfirullahalazim. Sampai keluar air matanya. Ini tidak ada yang taubat tapi bangganya dengan dosanya, Pak. Oh, saya sekarang udah taubat katanya. Terus dulu dosa apa yang tidak gue? Bangganya. Itu minum khamar itu 3 gelas santai deh saya. Seolah-olah bangga. Ada tak yang seperti itu taubatnya? Belum taubat itu namanya. Kalau orang taubat itu malu dia dengan dosanya dan dia menyesal terhadap perbuatan dosa tadi. Sampai ditengok kenyataan bahwa mantan preman, iko segala macam kan. Bangga dengan dosa masalah lalu. Kalau orang taubat itu dia tidak bangga. Setiap dia ingat dengan dosanya, menetes air matanya. Begitulah ikhlasnya dia untuk taubat kepada Allah. Umar itu, Pak, Umar bin Khattab, seringnya menangis tiba-tiba itu. Seringnya ketawa tiba-tiba. Kadang menangis dia sejadi-jadinya. Sahabat bertanya, "Hai Umar, kenapa engkau menangis?" "Aku ingat dosa masa lalu." Bayangkan tuh, Pak. Nangis dia mengingat dosa. Kalau awak ada yang golak, bangga menceritakan dosanya. Na'udzubillah. Umar menangis dia. Terus tiba-tiba dia ketawa. Sahabat bertanya, "Kenapa engkau ketawa, hai Umar?" Apa kata Umar tadi? "Saya ingat dengan kebodohan saya." Ketawa dia dengan kebodohannya. Apa yang membuat dia ketawa? Suatu hari saya buat patung dari roti. Disombahlah patung tadi. Pas ketika menyembah patung tadi, bunyi perutnya karena lapar. Nak dapat akal, dia ambillah telinga patung tadi karena dari roti dimakan. Itulah kebodohan, itulah yang dia membuat ketawa. Maka syarat taubat yang kedua itu apa? Menyesal terhadap perbuatan.
Nah, ini awal tahun kita muhasabah ya, termasuk saya sendiri. Banyak dosa kita. Jadi pertama tadi apa? Ikhlas kepada Allah. Yang kedua, menyesal terhadap perbuatan dosa yang lalu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang lagi perbuatan tersebut. Ya Allah, saya taubat ya Allah, tidak akan diulang lagi perbuatan dosa itu. Tidak akan mau saya lagi membicarakan aib orang lain. Saya rasa ibu-ibu di sini sudah taubat semuanya. Iya Bu ya, sudah kembali kepada Allah. Saya taubat untuk membicarakan aib orang lain. Istiqomah nggak sampai sekarang? Istiqomah nggak? Ya, lalu ada yang ngantarkan cerita. Kalau udah ada yang ngantar cerita, hilang itu taubat. Nah, kita komitmenkan di 2024 ini, stop. Kita jaga. Jangan rusak amal ibadah kita. Maka komitmenkan orang-orang yang ingin bertaubat kembali kepada Allah, jangan diulang lagi. Karena kalau diulang sama dengan taubat sambal lado tadi. Pokoknya sampai besok-besok saya tidak akan makan lagi. Karena habis makan tuh mencret nih Pak Haji. Habis makan ayam geprek itu dia mencret. Apa katanya sama orang rumah di rumah, pokoknya sampai kapan pun saya tidak akan makan itu lagi. Hujan hari. Seminggu setelah itu lewat, enak juga yang makan lagi dia di situ. Itu namanya taubat sambal. Cuma tidak ada artinya. Nah, itu yang ketiga syarat dari taubat tadi kepada Allah. Yang pertama, ikhlaskan diri kita untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Yang ketiga, tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Tidak kita ulang lagi. Yang keempat, jangan menunda-nunda. Ikut-ikutnya ki awak Pak. Orang yang menunda taubat seolah-olah menganggap umur ini panjang. Karena angan-angannya begitu. Lu kan mati loh Ustaz, masih bisa. La ilaha illallah. Tunda. Ini kerja iblis itu. Jadi jangan menunda-nunda taubat. Kok Bapak belum mau lagi untuk fokus ibadah kepada Allah? Tak bisa loh Ustaz. Anak masih sekolah, istri masih begini, usaha masih begini. Itu apa tuh? Bisikan syaitan supaya kita jangan kembali kepada Allah. Tidak mau fokus. Maka jangan menunda. Ini momentum kita ini 2024. Setelah kita muhasabahkan diri kita, asyra'ut taubah, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Sudah berapa tuh? 4. Nah, ini itu Pak yang pertama, ikhlaskan hati, bersih dulu. Kalau perlu mandi kita. Yang kedua, menyesali seluruh perbuatan dosa masa lalu. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi. Yang keempat, jangan menunda-nunda. Yang kelima, tanda orang taubat menyelesaikan seluruh haknya, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Kalau ada orang taubat Pak, tapi tidak mau bayar hutang, percuma taubatnya. Tak ada gunanya. Ustaz, dulu saya pernah kerja kantor. Banyak duit yang sudah saya makan, yang tidak jelas. Gimana caranya? Perbanyak sedekah. Dulu saya kerja begini, mungkin banyak uang orang yang saya makan, harus dikembalikan. Wajib dikembalikan. Kami ada baru kasus tuh Pak Haji. Ini kasus di daerah sebuah tempat lah, tidak saya bilang, masjid. Dana masjid itu sudah terkumpul 80 juta. Berapa juta? 80 juta terkumpul. Tiba-tiba hilang PT itu. Tiba-tiba hilang. Ketuanya pun hilang. Pas balik ditanya ketua tadi,
Kenapa uang itu hilang? Apa ketuanya terpakai sama saya, tapi tidak bisa saya ganti lagi. Aku lagi jemaah kan? Terpakai. Saya kena PHK dulu, kena PHK. Jadi hilang akal dia mungkin. Tidak ada lagi akal untuk mencari duit. Oh, dompet 80 masuk kan, diolahnya habis semuanya Pak. Akhirnya jamaah itu bijak, kapan ada duit bapak wajib bapak kembalikan. Namun sekarang pengurus diganti. Sudah 1 tahun berjalan, duit itu alhamdulillah belum pernah kembali sampai sekarang. Tapi orang nggak marah, kenapa? Itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau sempat di tempat kami itu Pak, saya bilang hancur itu, marah, banyak yang nuntut segala macam kan. Hebat juga, ini sebuah komplek perumahan, kasusnya seperti itu. Dan itu wajib dikembalikan. 1.000 pun uang di kedai yang kita ambil, wajib kita kembalikan. Itu tanda kita taubat kepada Allah, Pak. Hak manusia itu wajib dikembalikan. Jadi kan percuma kita taubat, tapi hak orang belum kita kembalikan. Ustaz, hak orang saya ambil dulu, tapi nggak tahu lagi orangnya entah di mana, tempat tinggalnya di mana, apa akan lagi? Bisa saja kita kumpulkan anak yatim, kita berbagi, mudah-mudahan bisa menutup apa yang telah kita lakukan. Itu hak kepada manusia. Ada tak hak kepada Allah? Ada. Contohnya apa? Ustaz, saya baru mulai puasa sejak punya suami. Nah, ini contoh. Atau suaminya bilang, saya baru mulai puasa sejak punya istri. Hitung aja lah. Dia mulai puasa sejak punya istri. Dia nikah umur 30. Berapa tahun dia meninggalkan puasa itu, Pak? Sejak baliklah hitung. Balik umur berapa? 13 tahun sampai 30 tahun. Berapa banyak itu puasa yang ditinggalkan? Wajib diganti. Kalau betul-betul kita taubat kepada Allah. Terus sholat gimana Ustaz? Wajib diqadha. Menurut mazhab Syafi'i, wajib diqadha. Oh, ada ustaz dulu bilang qadha tidak wajib, mungkin pendapatnya lain. Tapi kalau ustaz yang malam ini ceramah, pendapat saya wajib diganti semuanya. Saya baru sholat umur, hitung sajalah, setahun 365 hari kali 5. Bapak ibu tuh sholat yang ditinggalkan. Apakah wajib diqadha? Itulah saya bilang tadi. Sempat qadha. Sempat kita qadha. Itulah tandanya kita taubat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kita bayar hutang-hutang ini semua. Baik hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak main-main. Kalau bertaubat itu kita harus tahu ilmunya. Tidak bisa astagfirullahalazim, hutang masih banyak dan juga dibayar. Itu belum taubat. Astagfirullahalazim, hubungan dengan manusia masih ada yang terputus, belum taubat. Meskipun ustaz, kadang ada aja tutup ustaz yang satu dengan ustaz yang satu tidak tegur sapa, berarti itu ustaz yang belum taubat. Percuma lah ustaz itu seperti itu. Kalau masih ada dia tidak tegur sapa dengan orang lain, itu tidak bisa main-main. Tak sampai amal kita kepada Allah, Bapak Ibu. Ya, percuma banyak bacaan Quran kita, banyak amal ibadah, berceramah kita ke sana ke sini, tausiah kita khutbah ke sana ke sini. Kalau masih ada dia tidak tegur sapa dengan yang lain, sia-sia di hadapan Allah, percuma. Berarti ustaz palsu itu seperti itu tuh. Ya, mengajarkan tapi tak mengamalkan. Jadi selesaikan semuanya.
Makan main-main taubat kita, muhasabah diri kita sudah kembali kepada Allah, tapi masih cekcok juga dengan orang lain. La ilaha illallah. Percuma, selesaikan semuanya. Maka yang keberapa ini? Yang kelima ya. Yang kelima ini agak berat ya. Selesaikan hak kepada Allah, kita bayar hutang kepada manusia. Hutang kepada manusia itu dua, Pak. Hutang harta, hutang hubungan. Paham Bapak Ibu? Tertaut dua di situ. Utang harta menyangkut harta benda muamalah kita. Yang kedua silaturahim. Jadi tanda orang taubat itu dia sambung lagi. Kalau ada masalah, Bu, saya banyak salah sama ibu. Saya minta maaf ya Bu. Bisa ibu seperti itu? Padahal nggak awak salah atau Inyo yang salah. Bisa nggak seperti itu? Berat tuh Bu, sangat berat itu. Ini tanda-tanda kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingat ya, yang 5 tadi. Yang pertama, ikhlas taubat kita kepada Allah. Yang kedua, menyesal terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang ketiga, jangan diulangi perbuatan tadi. Yang keempat, jangan menunda-nunda untuk taubat kepada Allah. Yang kelima, tunaikan seluruh hak-hak yang pernah kita tinggalkan. Hak kepada Allah dan hak kepada manusia. Hak kepada manusia itu ada 2 tadi. Yang pertama, masalah muamalah harta benda. Yang kedua, masalah silaturahim. Kalau dikerjakan semua ini, maka masuk insyaallah pada fase alam yang ketiga tadi. Apa? Summa yumitukum, kemudian kami matikan kamu. Summa yumitukum, kemudian kami matikan kamu. Mati kita di dunia ini, habis jatahnya. Masuk ke alam barzakh, masuk fase alam yang ketiga, yang disebut dengan alam barzakh. Lama tak di alam barzakh tu? Bertambah lama Bapak Ibu. Contoh Imam Syafi'i wafat 150 Hijriah atau lebih lah. Sekarang 1445 Hijriah. Sudah berapa lamanya di alam barzakh Pak Imam Syafi'i? 1500 tahun hampir. Lama atau enggak tuh? Lama. Ya. Begitulah, bertambah lama. Jadi gunakan waktu yang sedikit ini untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah katakan, "Tsumma yumitukum." Kemudian Allah matikan kamu ketika masuk ke alam barzakh. "Tsumma yuhyikum." Kemudian Allah hidupkan kamu. Hidup kita di alam kubur itu sudah mulai start alam awal. Ditanya di sana semuanya perbuatan kita. Kalau kita baik, insya Allah tidur nyaman dan baiklah kita menunggu hari kiamat. Cuman ada yang kita takutkan Bapak Ibu. Kalau sempat mati kita tidak baik, maka beribu-ribu tahunlah kita di alam barzakh, diazab oleh Allah sampai hari tak terbayang Bapak Ibu. Astagfirullah. Tak terbayang kita. Begitu lamanya kita di sana, di alam barzakh tadi. Makanya para ulama mengatakan innan nas niyam. Kebanyakan manusia itu tidur. Kebanyakan kita hari ini tidur. Dengan apa kita tidur? Dengan mimpi-mimpi yang indah. Apa mimpinya Pak? Beli Fortuner. Apa mimpinya? Buat rumah bagus. Apa mimpinya? Beli baju baru. Faiza mata pantabih. Ketika dia masuk ke liang lahat, barulah dia terbangun. Terjago di situ. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Mudah-mudahan 5 ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama apa tadi? Ikhlas kepada Allah. Yang kedua, menyesal perbuatan dosa. Yang ketiga, tidak mengulang lagi. Yang keempat, apa yang keempat? Jangan menunda
mudah. Yang kelima, selesaikan hak Allah, selesaikan hak manusia. InsyaAllah kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.